Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang manajemen proyek ya. Ini kelompok 3 yang beranggotakan Ahmadi, saya sendiri, kemudian Aji Abdul Mukti, M Zainul Mufti, dan yang keempat yaitu Ana Istifaroh. Ini ya hal pembahasannya manajemen waktu dalam proyek. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Pengertian manajemen waktu proyek ya. Tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta kualitas atau produk servis atau hasil dari proyek. Dilakukan oleh pengelola proyek untuk menjamin suatu proyek akan selesai tepat waktu. Kemudian slide selanjutnya, dibutuhkan metode dalam peningkatan kualitas perencanaan waktu dan jadwal untuk melengkapi jumlah kegiatan dan kompleksitas proyek yang cenderung bertambah. Kemudian metode diagram balok atau bar chart dan analisis jaringan kerja network analysis dapat dilakukan untuk menyajikan perencanaan dan pengendalian, khususnya jadwal kegiatan proyek secara sistematis dan analitis. Kemudian ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu materi tentang pentingnya jadwal proyek. Yang pertama itu manajer proyek biasanya menganggap penyerahan hasil tepat pada waktunya adalah tantangan yang paling besar. Kemudian yang kedua, isu mengenai jadwal merupakan sebab utama terjadinya konflik dalam proyek, khususnya pada paruh kedua jalannya proyek. Kemudian yang ketiga, waktu merupakan besaran yang paling tidak fleksibel. Waktu akan berlalu apapun yang terjadi pada proyek. Kemudian yang keempat, terdapat konflik yang dapat terjadi pada jadwal. Penyebabnya adalah individual work style dan perbedaan budaya. Indikator tipe Myers-Briggs berfokus pada perilaku individu terhadap struktur dan tenggat atau deadline. Kemudian selanjutnya ada proses manajemen waktu proyek, yaitu yang pertama urutan aktivitas proyek. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antara tiap-tiap aktivitas proyek, mencakup peninjauan kembali aktivitas yang harus dikerjakan dan menentukan ketergantungannya satu dengan yang lain. Beberapa tipe ketergantungannya yaitu yang pertama ketergantungan mandatori, yaitu sejalan dengan sifat pekerjaan yang akan dilakukan dalam proyek atau sering disebut juga hard logic. Kemudian yang kedua itu ketergantungan diskresionari, yaitu ditentukan oleh tim proyek atau sering disebut soft logic dan harus digunakan dengan hati-hati karena kemungkinan akan membatasi pilihan penjadwalan yang sesudahnya. Kemudian yang ketiga itu ketergantungan eksternal, yaitu mencangkup hubungan antara aktivitas proyek dan aktivitas non-proyek. Kemudian yang kedua tadi mendefinisikan aktivitas proyek. Merupakan sebuah proses untuk mendefinisikan setiap aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan proyek. Kemudian yang ketiga, mengontrol dan mengendalikan jadwal proyek. Saat kegiatan proyek mulai berjalan, maka pengendalian dan pengontrolan jadwal proyek perlu dilakukan. Hal ini diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan proyek berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak. Final pemrosesan proyek manajemen waktu adalah pengendalian jadwal. Seperti kontrol lingkungan, jadwal kontrol adalah bagian dari proses perubahan kontrol terpadu di bawah manajemen proyek integrasi. Tujuan dari jadwal pengontrolan adalah untuk mengetahui status jadwal. Sekian presentasi dari saya. Nanti materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang selanjutnya. Sekian, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada estimasi aktivitas sumber daya proyek.
Estimasi aktivitas sumber daya proyek bertujuan untuk melakukan estimasi terhadap penggunaan sumber daya proyek. Yang kelima, ada estimasi durasi kegiatan proyek. Proyek ini diperlukan untuk menentukan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan proyek. Yang keenam, membuat jadwal proyek. Setelah seluruh aktivitas, waktu, dan sumber daya proyek terdefinisi dengan jelas, maka seorang manajer proyek akan membuat jadwal proyek. Jadwal proyek ini nantinya dapat digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai seluruh aktivitas proyek dari awal pengerjaan proyek hingga proyek diselesaikan. Untuk pengelolaan waktu atau jadwal proyek mempunyai tujuan utama agar proyek diselesaikan sesuai atau lebih cepat dari rencana dengan memperhatikan batasan biaya, mutu, dan lingkup proyek. Tujuan utama manajemen waktu pada proyek adalah agar pelaksanaan proyek sesuai lingkupnya dapat memenuhi target waktu proyek yang telah ditentukan. Fokus manajemen waktu adalah untuk membuat perencanaan jadwal proyek yang handal dan optimum atas sumber daya dan biaya, serta pengendalian jadwal yang mampu mengidentifikasi dini keterlambatan untuk penanganan yang efektif dan efisien. Identitas kegiatan proyek yaitu proses pengelolaan waktu diawali dengan mengidentifikasi kegiatan proyek agar komponen lingkup proyek, work breakdown structure, atau deliverables yang telah ditentukan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal. 2. Penyusunan urutan kegiatan proyek. Setelah diuraikan menjadi komponen-komponennya, lingkup proyek disusun kembali menjadi urutan kegiatan sesuai dengan logika ketergantungan. Output dari proses ini ialah jaringan kerja proyek. Yang ketiga, perkiraan kurun waktu proyek. Setelah terbentuk jaringan kerja, masing-masing komponen kegiatan diberikan perkiraan kurun waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan yang bersangkutan. Output proses ini adalah jaringan kerja yang telah memiliki kurun waktu dan perkiraan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Selanjutnya, teknik dan metode. Teknik dan metode yang berkaitan dengan pengelolaan waktu atau jadwal adalah sebagai berikut. Badan balok dan jaringan kerja GPM, PERT, PDM untuk menyusun jadwal dan menganalisis waktu penyelesaian proyek. Faktor penghambat waktu proyek. Faktor-faktor penyebab terjadinya penghambat pelaksanaan pada waktu proyek adalah yang pertama, faktor material, yang kedua, faktor desain dan perencanaan, yang ketiga, faktor pelaksanaan dan hubungan kerja, yang keempat, faktor peralatan, yang kelima, faktor kondisi dan keadaan di lapangan, yang keenam, faktor di luar kemampuan kontraktor ya. Oke, terima kasih.